Halo CS-CS dan rebahaner semua dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, melanjutkan film The Collector tahun 2009. Kali ini saya akan merangkum kelanjutannya yang berjudul The Collection tahun 2012. Seperti apa keseruannya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan prosesor bahan, kencangkan celana dalam. Jangan lupa nonton filmnya langsung. Selamat menonton dan cekicrot. Cerita diawali dengan sebuah berita yang mengabarkan tentang seorang pembunuh berantai yang menggunakan metode unik dan tak biasa, yaitu jebakan jenius dan mematikan di mana banyak orang-orang yang dilaporkan hilang dan masih belum ditemukan sampai detik ini. Women, children, young, old, he does not discriminate. Predator without boundaries targeting men. Arthur O'Brien is a twice convicted thief. Please let him go. Dan inilah The Collection. Dan kisah akan berfokus pada seorang gadis bernama Elena yang di adegan opening sempat mengalami kecelakaan bersama ayahnya, sehingga membuat Elena harus menggunakan alat bantu pendengaran akibat kerusakan pada telinga sejak insiden tersebut. What are you doing? Studying now. Elena sendiri diketahui adalah anak satu-satunya dari seorang pembisnis kaya raya yang rumahnya saja, coba Anda lihat, bak istana yang besar dan megah, di mana pada malam itu Elena diajak kedua temannya pergi ke pesta khusus para bujang di salah satu klub malam yang ada di sana. I'll be down in 5. Let's go, let's go, let's go. Tiba di sana, Elena dan kedua temannya sempat dikejutkan oleh seorang pria yang punya penampilan menyeramkan yang ternyata itu adalah penjaga klub malam ini. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar sembarangan kecuali sudah ada konfirmasi dari penjaga, sehingga sekali mereka masuk maka tidak akan bisa keluar lagi sampai klub malam ini tutup pukul 4 pagi. Elena tak sengaja memergoki pacarnya yang sedang bersama cewek lain, sehingga ia langsung membogem babangusnya dan pergi ke salah satu ruangan sepi untuk menenangkan diri. Dan ya, Elena menemukan sebuah kotak berwarna merah yang kita tahu ini adalah kotak yang biasa dipakai oleh The Collector sebagai umpan untuk calon korban barunya. Dan benar saja, ada yang bergerak-gerak di dalamnya yang ketika Elena buka, tiba-tiba... Ya, kotak tersebut ternyata adalah pemicu untuk mengaktifkan semacam alat penggilingan raksasa yang terletak di ruang utama, sehingga tak ada kesempatan bagi para tamu yang sedang asik berjoget untuk selamat dari ancaman kematian. Dan tebak siapa yang ada di dalam kotak merah tersebut? Ya, itu adalah Arkin, sang tokoh utama kita semua dari film pertama, di mana The Collector sendiri terlihat sudah berada di atas klub dan mulai menjalankan rencananya untuk menghabisi semua orang dan mengambil satu orang yang layak untuk dibawa pulang. Satu-satunya teman Elena yang masih tersisa pun harus terjebak di dalam kurungan yang terus bergerak ke bawah, sehingga tak ada yang bisa Elena lakukan kecuali menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketika temannya mau terjepit. The Collector akhirnya memilih Elena untuk jadi koleksi barunya tepat saat Arkin sudah berhasil mencabut papan jendela dan terpaksa meninggalkan Elena di sana demi untuk keselamatannya sendiri.
Entah bagaimana nasib Elena, Arkin sendiri langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, di mana sang istri yang khawatir pun terlihat sudah ada di sana menemui suaminya yang sudah beberapa hari tidak pulang, namun menyadari The Collector masih bebas berkeliaran di luar sana, membuat Arkin menjadi khawatir dan meminta istrinya untuk menginap dulu di rumah mamah mertua sampai situasi kembali kondusif. Tak lama setelah istrinya pergi, polisi yang menjaga kamar Arkin pun waktunya ganti shift, di mana seorang pria tiba-tiba muncul dan mengunci pintu dengan maksud dan tujuan tertentu. Pria ini bernama Lucelo, tangan kanan ayahnya Elena yang diutus untuk mencari keberadaan Elena. Mendengar kabar tentang Arkin yang berhasil lolos dari The Collector, membuat Lucelo tertarik untuk menemuinya secara langsung dengan maksud untuk meminta informasi tentang lokasi ataupun petunjuk terkait si The Collector ini. Singkat cerita, Arkin terlihat sudah berada di markas Lucelo dan bertemu dengan anggota timnya yang terdiri dari 5 orang, termasuk Lucelo sendiri. Arkin sebenarnya tidak tahu persis di mana lokasi kediaman The Collector, tapi ia punya petunjuk akurat berupa sayatan yang ia buat pada lengan kanannya, di mana setiap garis menunjukkan jalan dan tikungan yang akan menuntun mereka langsung ke lokasi tempat persembunyian The Collector. Mentang-mentang sudah terlatih dan punya beberapa senjata modern, mereka sempat menyepelekan sosok The Collector yang dianggap hanya pembunuh berantai biasa, sehingga Arkin perlu memberitahu Lucelo dan tim bahwa target mereka kali ini bukanlah penjahat kroco-kroco yang mungkin pernah mereka temui sebelumnya, karena The Collector adalah sosok psikopat sadis dan jenius yang siapapun tidak akan berharap bertemu dengannya. Stop fully at every stop sign. Follow my instructions, right? Left. Bermodalkan petunjuk pada lengan Arkin, sampailah mereka di sebuah gedung hotel bekas, di mana Lucelo rupanya sudah tahu profesi lama Arkin sebagai seorang pencuri, sehingga ia pun diminta untuk membuka pintu menggunakan keahliannya tersebut. Tepat saat Arkin sedang mencoba membuka pintunya, Elena sendiri terlihat baru siuman dan masih ditempatkan dalam kotak merah. Ia mencoba membuat lubang kecil untuk melihat keluar dan menemukan sahabatnya yang si cowok sedang akan dieksekusi oleh si The Collector tersebut. Get away! Get away! Dirasa waktu yang pas untuk kabur, Elena menggunakan tali BH-nya sebagai alat bantu untuk membuka kunci kotaknya, di mana trik itu akhirnya berhasil membuka kotak dan... Ya, Elena langsung bersembunyi tepat saat The Collector masuk ke sana. Melihat kotak merahnya terbuka, The Collector langsung sadar jika Elena sudah kabur tapi masih berada di ruangan ini. Selain hobi mengkoleksi manusia, The Collector juga hobi mengkoleksi berbagai macam binatang kecil, terutama serangga dan laba-laba. Sehingga untuk menakut-nakuti Elena yang sedang bersembunyi, The Collector pun dengan sengaja melepaskan beberapa ekor laba-laba untuk membuat Elena keluar dari persembunyiannya. Dan ya, tepat saat Arkin berhasil membuka pintunya, alarm pun berbunyi otomatis yang membuat The Collector teralihkan. Sadar jika ada penyusup mencoba masuk, The Collector pun langsung mengenakan topeng kebanggaannya. Arkin sendiri akhirnya kena jebak setelah ia dipaksa ikut masuk oleh Lucelo, yang karena diancam dengan senjata api, Arkin tidak memiliki pilihan lain selain harus ikut bersama mereka. Sementara satu anak buah Lucelo diminta untuk berjaga di depan pintu kalau ada seseorang yang masuk ataupun keluar. Setibanya di dalam, Arkin sadar betul jika apa yang sedang mereka lakukan saat ini sama saja dengan mengantarkan diri mereka pada kematian, sehingga untuk meminimalisir kemungkinan itu terjadi, Arkin sempat meminta senjata apa saja untuk melindungi diri, tapi hanya seonggok senter kecilah yang ia dapat. Are you kidding me? Nope.
Lynn. Dan ya, seperti sudah bisa Anda tebak, orang pertama yang mati adalah anak buah Lucelo yang berjaga di luar, sementara Arkin dan kawan-kawan masih dengan perlahan berjalan menyusuri setiap ruangan yang ada sampai akhirnya sempat dikira zombie. Orang yang menyerang Arkin barusan jelas adalah manusia hidup tapi tidak waras, sehingga satu anggota Lucelo yang bernama Yuli pun berasumsi bahwa orang tersebut adalah salah satu korban The Collector yang sudah mengalami cuci otak dan dibuat seolah menjadi bala tentaranya, yang hal itu terbukti ketika muncul ODGJ lain dalam jumlah banyak sehingga mereka berhasil selamat setelah masuk ke dalam sebuah ruangan dan baru menyadari jika tempat ini dipasangi penghalang sinyal yang membuat mereka tidak bisa memanggil bala bantuan. Salah satu anak buah Lucelo yang bernama Teddy pun sempat marah dan menyalahkan Arkin atas situasi ini. Padahal mah kurang kumaha geus dibejaan, sejak awal pan udah dikasih tahu tempat ini teh berbahaya. Lah kok sekarang jadi malah jadi nyalahin si Arkin. Relax! My cell's worthless. I'm not getting any signal down here. Stay close. Beralih ke Elena yang terlihat memasuki satu ruangan berisi seorang perempuan bernama, kita panggil saja Barbie, yang sudah pasti adalah satu dari sekian banyak korban penculikan. Alih-alih mengajaknya kabur bersama, Barbie rupanya sudah terlalu lama dikurung di tempat ini dan menolak diajak kabur saking sudah kena mentalnya. Sehingga tepat saat The Collector muncul, Barbie memilih untuk menyerah sementara Elena tetap berusaha kabur. Kembali ke Arkin dan kawan-kawan yang masih melakukan pencarian dan baru saja memasuki sebuah ruangan tempat penyimpanan kotak-kotak yang biasa digunakan sebagai umpan, sampai akhirnya muncul seorang pemuda yang merupakan salah satu korban telah dipasangi peledak di belakang lehernya dan ya, Teddy anak buah kedua Lucelo pun mau terkena jebakan yang tanpa sepengetahuan Lucelo dan timnya. Arkin diam-diam memisahkan diri karena tidak ingin mengambil resiko ketahuan The Collector apabila terus rame-rame bersama mereka semua. Nyaris saja Arkin terkena jebakan, beruntung ia sudah belajar dari kesalahan di film pertama agar tetap tenang dan tidak bergerak secara mendadak, di mana Arkin berhasil masuk ke dalam satu ruangan rahasia berisi tabung-tabung kaca yang ternyata ini adalah ruang pribadi The Collector yang khusus menyimpan koleksi-koleksi potongan manusia hasil buruannya. Masih dengan keahliannya membobol kunci pintu, Arkin masuk ke ruangan lain yang di situ ia menemukan semacam jebakan dan tiba-tiba ya, Lucelo dan tim berhasil mendapatkan Arkin yang dianggap akan kabur, di mana mereka tidak menyadari jika saat ini The Collector sedang mengawasi dari atas, sampai akhirnya salah satu anak buah Lucelo pun tewas dikait besi dan Yuli diikat rantai yang membuatnya terseret ke ruangan lain. Di saat bersamaan, Elena terlihat berada di lantai atas tepat saat ia melihat dua warga yang kebetulan berada di sekitaran gedung ini, sehingga melalui lubang kecil pada blower gedung tersebut, Elena pun mencoba berteriak meminta bantuan. Somebody help me! Hey! Stay up here! Kembali ke Arkin dan Lucelo yang tak sengaja bertemu dengan si perempuan bernama Barbie. Dengan bantuannya, Arkin dan Lucelo pun diarahkan ke lantai atas menuju ruangan tempat Elena berada saat ini. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara Yuli yang berteriak kesakitan, sehingga Lucelo yang kasihan pun mencoba menolongnya, tetapi ya, itu ternyata hanyalah sebuah speaker yang memutar rekaman suara Yuli dan baru sadar jika ini hanyalah sebuah jebakan, sehingga ia dengan cepat berlari dari peledak yang dipasang di ruangan tersebut.
Pada akhirnya, Lucelo dan Arkin pun berhasil menemukan Elena termasuk Yuli yang masih hidup. Setelah diberitahu tentang dua warga yang ada di luar gedung, Arkin langsung memiliki ide untuk mereka bisa keluar dari tempat ini, yaitu dengan menembak salah satu warga tersebut agar mereka memanggil bantuan dari kepolisian. Tak lama setelah ambulans dan polisi datang, Arkin kembali melepaskan satu tembakan yang membuat mereka semua mengetahui dari mana arah tembakan tersebut berasal, sehingga dengan kata lain, para polisi akan memanggil lebih banyak bala bantuan untuk mengepung gedung ini. Just need to hold up. Tanpa mereka semua sadari, Barbie si belegug ternyata sengaja menjebak mereka semua di ruangan ini, termasuk memanggil The Collector melalui kamera CCTV, di mana ia tak sengaja menginjak jebakan maut yang membuatnya tewas di tempat tersebut. Mamam sate. Dan ya, The Collector berhasil menangkap Elena, sementara Lucelo terkena jebakan lantai yang membuatnya tidak bisa lepas, sehingga Arkin dan Yuli pun disuruh pergi untuk segera menyelamatkan Elena. Go now! Go! Tepat saat tim SWAT muncul dan mengepung gedung ini, Arkin dan Yuli pun sampai di ruangan tempat Elena diikat, dan ya, ini adalah jebakan untuk mengurung mereka bertiga dengan The Collector yang bermaksud membakar habis tempat ini. The Collector langsung menyalakan sumbu yang terhubung langsung dengan tong berisi cairan mudah terbakar. Yang tak lama setelah ia pergi, Arkin yang tak mau maut di tempat seperti ini pun terpaksa mematahkan tangannya sendiri agar bisa menjangkau kunci pintu yang dari kurungan tersebut. Mereka bertiga pun lolos dan langsung turun ke dalam lubang menuju ruang koleksi, di mana The Collector tiba-tiba muncul dengan menikam Yuli hingga berhasil membuat Arkin tak berdaya. Dan ya, Lucelo datang tepat waktu setelah ia berhasil melepaskan diri dari jebakan menggunakan tubuh anjing yang sudah maut, sehingga terjadilah duel di antara mereka berdua yang hasilnya Lucelo akhirnya mati, dan sekarang hanya Arkin lah satu-satunya harapan untuk Elena bisa keluar dari mimpi buruk ini. Di tengah kobaran api yang mulai meluluh lantahkan tempat ini, mereka pun bertarung habis-habisan, yang karena Arkin sudah muak dengan pemerintah dan biaya hidup yang makin tinggi, ia pun berhasil mengalahkan The Collector dan keluar dengan selamat. Tak lama setelah mereka berdua dievakuasi, muncullah ayah Elena yang sangat bahagia dengan putrinya yang masih hidup. Namun masalah belum tuntas karena Arkin tak sengaja menemukan topeng milik The Collector yang tergeletak begitu saja, dan sudah pasti ia berhasil selamat dari kebakaran ini. Beberapa waktu berlalu setelah kejadian itu, kita akan diperlihatkan seorang pria yang baru pulang ke rumahnya di salah satu komplek perumahan sederhana. Anda bisa lihat bahwa terdapat banyak koleksi binatang kecil seperti kumbang dan serangga lainnya. Sampai ketika si pria akan naik ke lantai atas, musik tiba-tiba berubah jadi metal, sehingga si pria pun turun kembali ke bawah dan menemukan sebuah kotak berwarna merah yang menjadi ciri khas The Collector. Dan ya, Arkin tiba-tiba muncul dengan pistol di tangan, dan pria pemilik rumah ini tidak lain dan tidak bukan adalah sosok The Collector. Alih-alih akan balas dendam dengan cara ditembak maut di tempat, itu nampaknya terlalu ringan dan enak sekali, mengingat perbuatan The Collector yang sudah terlalu apa ya, melakukan kejahatan mengerikan dan sadis banget, sehingga cara terbaik untuk membalasnya adalah dengan diberikan rasa sakit dan penderitaan serupa agar ia bisa merasakan seperti apa rasanya jadi korban. Tamat ending yang agak lumayan memuaskan.
Perihal endingnya dibilang puas, nggak terlalu sih soalnya kan kita nggak dikasih lihat seperti apa Arkin membalas perbuatannya. Dibilang nggak puas juga enggak, soalnya Arkin sudah berhasil menangkap The Collector dan mencegah gitu jatuhnya korban jiwa. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah suatu saat semua akan berbalik, yang menyakiti akan disakiti, yang mengkhianati akan dikhianati, yang melukai akan dilukai, yang meninggalkan akan ditinggalkan. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Karunggoni Panji Millennium.